Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, friend. Masih membahas tentang HCS. Jadi banyak orang berkesimpulan gini, friend. Nanti kalau pasang HCS ada problem di jangka panjang bagian mesin katanya. Jadi gini, orang itu ngomong gitu karena belum tahu, friend, cara kerjanya dan belum tahu skemanya. Makanya kita buatkan skema. Dan satu lagi, friend. Aku itu membuat masang HCS itu kan di mobil apa aja bisa, dan itu kan bukan ngasal ya, friend. Aku itu belajar di grup, ya kami punya grup, dan itu membahas tentang otomotif. Di situ banyak senior yang udah pengalaman 10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai 20-an tahun di bidang mesin, di bidang sensor mobil, di bagian banyak lah, friend. Jadi aku itu nggak membahas yang terlalu berat ya, friend, karena kehidupanku aja udah berat, masa bahas yang berat-berat, jadi nggak tahan, friend. Ya bahas-bahas yang ringan aja lah. Bahas tentang tune up, bagaimana cara penggantian oli, begitu, friend. Yang ringan-ringan aja intinya, friend, yang nggak bebani hidupku, friend. Jadi gitu, friend. Jadi kita buat skema sekarang, friend, ya. Kita buat skema pertama, kita buat skema mesin ya, friend. Kita gambar aja mesinnya, friend. Ini tak gambar. Nampak nggak, friend? Nggak nampak, friend. Gambar mesinnya di sini ya, friend. Nah, gambar mesin di sini, friend. Gambar mesin. Jadi bukan ngasal-ngasal, friend. Aku pun kalau ngasal-ngasal nggak berani, friend. Ngerusak mobil orang. Ya untuk belajar aku pakai mobil sendiri, friend. Tak belajarin, businya tak buka sendiri, tak bersihkan sendiri, friend. Nggak pernah pakai bengkel, friend. Kerjain sendiri. Yang penting alat-alat ada. Aku tune up sendiri, friend. Itu kilometer udah 35.000. Itu ku tune up sekali, friend. Bersihkan busi, bersihkan piston, itu tune up sendiri karena apa, belajar ya, friend. Jadi kalau kita mau belajar itu bisa, friend. Intake di sini salah, friend. Di sini throttle ya, friend. Nggak fokus aku sambil ngomong, friend. Di sini throttle body. Di sini intake. Terus di sini mesin ya, friend. Mesin. Di sini kita buat apa ya? Apa ini? Header ya. Kita buat header knalpot. Header knalpot. Kemudian apa enggak? Kurang sini ya. Sini header knalpot. Nih. Baru di sini kita buat PCB ya, friend. Positif PCB. Positif crack ventilation. Baru di sini jalur PCB-nya kita buat di sini. Jalur PCB di sini kita bikin ini. Satu lagi, friend. Kita buat di sini tangki ya, friend. Tangki di sini, friend. Tangki pertalite. Baru tangki pertalite masuknya ke sini, friend. Throttle. Tangki pertalite masuknya ke throttle ya, friend. Tangki pertalite masuknya ke throttle. Di sini kita bikin jalur lagi, friend. Aduh, untuk, friend. Kita bikin jalur lagi di sini. Yang penting kita tahu, friend, cara kerjanya, skemanya kita tahu. Jadi nggak ngasal-ngasal, friend.
karena pun kita buat gini tahu pun belajar friend ya, gabung di grup, gabung jadi member, kita belajar sama-sama friend. Di sini kanister debitnya gini aja friend, kita buat, kita anggap gini friend ya. Nah, ini bagian minyak, ini friend, bagian minyak, ini enggak ada minyaknya, ini uap. Jadi asal mulanya mesin itu kayak gini friend, asal mulanya mesin itu kayak gini. Nah, inilah friend asal mulanya mesin itu pecah. Gambarannya seperti ini friend, ini mesin 2 VTI, mesin nah, sekarang kan 2 VVTi, ini untuk mesin 2 VVTi friend. Kalau yang single lain lagi friend, ini mesin 2 VVTi, mesin standar kayak gini friend gambarannya friend. Tangki minyak, kanister, PSV, di sini throttle body, di sini intake. Ini awal mulanya friend, mobil standar ya kayak gini awal mulanya sebelum pasang HCS. Yang kita ambil apa? Uap oli. PSV ini kan uap oli diuapkan, oli ini sebenarnya pernapasan mesin, cuman mengeluarkan uap. Itu uap bisa bakaran atau uap oli dikeluarkan kemari, muter ini terus kan, muter. Karena itu untuk apa namanya? Untuk pernapasan mesin. Kita bikin piston di sini ya friendnya. Di sini kita bikin klep. Ya. Ini klep hisap. Ini klep buang. Klep hisap, klep buang. Klep hisap itu jalurnya ke sini friend ya. Klep buang jalurnya kemari. Gini friend. Jadi friend, inilah awal mulanya mobil standar. Terus kenapa sih kalau mobil udah pasang HCS itu bisa irit, bisa tambah tenaga? Itu gimana cara kerjanya? Jadi gini friend, kita buat di sini tabung, kita bakar di sini friend, kita bakar di sini tabung HCS ya friend. Kita di sini kita bikin lah input jalurnya friend ya. Kita bikin input di sini, kita bikin botol pertama turbo masuk kemari. Jadi ini kita lengketkan di knalpot, kita bakar. Jadi ini kita hapus friend, karena kita memanfaatkan uap PCP ini. Kita memanfaatkan uap PCP, uap oli ini kita manfaatkan jadi bahan bakar. Karena di sini kan mengandung hidrokarbon friend, tapi nggak murni, butuh proses pembakaran. Di sini friend, nampak nggak friend? Butuh proses pembakaran di sini supaya apa? Supaya hidrokarbon ini lebih halus, pecahannya lebih halus, sehingga kalau dia nanti masuk ke intake, dia menjadi bahan bakar. Gini friend, ini uap oli, ini uap pertama digabung di satu sini nih. RON 98 ya friend, RON 98 ini diolah di sini. Kemudian friend, ini baru friend, dari mana jalurnya ini friend? Sini ya. Ini baru kita buang lagi friend, kita buang masuk ke intake. Nah, masuknya ke intake friend, ini kita buang masuknya kemana? Ke intake. Karena apa? Udah jadi bahan bakar, udah jadi hidrokarbon murni yang sangat mudah terbakar. Kemudian kita kalibrasi antara intake dan PSP, masuknya kemari friend. Nah, ini masuknya kemari, kita cabang masuk kemari juga, kita cabang masuknya ke situ ya friend. Kita cabang, gambarnya nggak nampak friend. Kita cabang masuknya ke situ friend. Kita cabang masuk kemari. Jadi cara kerjanya gimana? PCP mengeluarkan uap oli, dibakar di sini, kemudian uap RON 98 yang pertama turbo dibakar juga di sini, dibakar menjadi hidrokarbon murni. Kemudian kemana larinya? Yang pertama masuk ke intake.
kenapa mobil bisa RPM-nya rendah saat pasang HCS? Karena friend, makanya mobil butuh penyesuaian sekitar 3 minggu ya friend. Untuk membuat mobil lebih irit itu butuh penyesuaian 3 minggu. Kenapa mobil bisa RPM-nya rendah setelah pasang HCS? Karena gini friend, ini kan hidrokarbon murni sifatnya mudah terbakar, lebih mudah terbakar friend dibanding bensin. Jadi waktu si Eco memerintahkan semprotan bensin, dia kaget, bensin belum disemprotkan kenapa mobil sudah nyala gitu friend. Jadi kaget ini friend, kaget ini. Makanya nggak heran kalau mobil yang pertama kali pasang HCS itu RPM-nya naik turun friend. Karena apa? Itu butuh penyesuaian antara BBM yang dikeluarkan dengan mesin yang diterima, RPM yang diterima. Jadi ini si Ecu kaget ini friend, Ecunya kaget, ini ada apa ini, kenapa mobil udah hidup padahal BBM belum saya semprotkan. Jadi si Ecu belajar terus, menyesuaikan terus sambil berjalan waktu kurang lebih 3 minggu. Nah, baru dia mulai paham dengan apa yang diolah sama HCS tadi ini friend. Nah, beda lagi dengan dengan yang VVTi. VVTi dia kan nggak ada sensor throttle body friend ya, dia masih menggunakan kabel. Jadi VVTi ini lebih cepat responnya daripada yang dual VVTi. Kalau VVTi itu dia ya nggak lama friend, dia menyesuaikan ini lebih gampang karena nggak ada sensor di sini, nggak ada sensor throttle body, dia masih menggunakan kabel gitu friend. Jadi logikanya kenapa mesin nggak sehat ataupun ada problem di mesin, logikanya di mana friend? Coba cari friend, logikanya mesin itu bermasalah kalau pasang HCS di mana. Kita bahas pertama friend, HCS ini menghemat BBM, menghemat. Kedua menghemat, dan yang kedua itu meningkatkan RON pertama atau meningkatkan RON BBM dari tangki, ya kan, meningkatkan RON BBM dari tangki, RON BBM. Yang kedua itu memperpanjang masa pakai oli, ya friend ya, oli. Dan yang ketiga itu mengurangi kerak karbon yang ada di ruang bakar sini friend, mengurangi kerak karbon yang ada di sini di piston, mengurangi kerak karbon. Nggak usah tulis friend, spidolnya udah habis. Jadi pertama kita bahas menghemat BBM. Kenapa dia hemat friend? Jadi gini friend, ini VCP ini kan pernapasan mesin, dia otomatis tanpa kita buka gas pun dia tetap otomatis masuk friend. Tanpa kita buka gas dia tetap otomatis masuk olahan dari si HCS, otomatis masuk ke mesin tanpa kita buka gas ya friend. Di situ aja kita udah logika, RPM-nya turun 500, yang awalnya dari 800 900 mobil standar turun di 500. Kemudian friend, kenapa dia bisa hemat? Saat kita lepas gas kan ketutup ini throttle friend ya, ketutup, dia hanya menyemprotkan sedikit aja, tapi dari sini kan masih ada supply terus ini friend, dari olahan HCS tadi, dari VCP tadi, masuk terus dia tanpa ngikutin gas. Nah, jadi dia friend, kalau mobil kita tutup gas tetap jalan friend, seperti mobil solar. Itulah bedanya kalau pakai HCS. Makanya saat kita gas, kita nyari RPM tingginya di mana? Nyari RPM tingginya friend, tendangan RPM tingginya ada di ini friend, ada di PCB. Makanya kita cabang HCS dari sini tadi, kita cabang masuknya kemari friend, kita cabang ke sini supaya apa? Saat RPM tinggi kita injak gas full, tendangannya terasa dari sini karena dia masuknya dari throttle baru ke mesin. Nah, fungsinya ini apa? Fungsinya dari intake saat kita buang gas, mobil tetap jalan karena ini berfungsi di RPM rendah ya friend. RPM tinggi dia masuknya dari sini, dari throttle, buka throttlenya masuknya dari sini friend. Nah, HCS masuk dari sini, kemudian dibakar di sini. Jadi gitu friend. Nah,
ron BBN, meningkatkan ron BBM itu dari sini brand ya. Jadi ron pertamax ini diolah di sini, masuk kemari, kemudian dicampurkan lagi sama semprotan bensin. Jadi ron 90 jumlahnya disampur ron 98, otomatis ron 90-nya menambah ya brand, paling enggak jadi 92 ataupun 93 gitu brand. Nah, kemudian oli, memperpanjang masa pakai oli. Ya betul brand. Oli ini awal mulanya kan hanya untuk pernapasan brand ya, untuk pernapasan uap oli ini tadi. Tapi karena udah ada HCS tadi, nanti kerak-kerak oli ini brand, kerak-kerak oli dari sini itu masuknya kemari brand. Makanya ini perlu diservis HCS tadi. Kemudian apa lagi brand? Mengurangi kerak karbon di ruang bakar. Betul, mengurangi kerak karbon di ruang bakar itu karena di sini pembakarannya lebih sempurna, jadi kerak karbon yang di sini, kerak sisa pembakaran di sini tuh berkurang brand. Karena dia pembakarannya sempurna. Kemudian apa lagi brand? Ya banyak lah brand keuntungannya kalau kita pasang HCS ya brand. Jadi orang beranggapan pasang HCS itu takutnya karena mobilnya irit ini brand, pikirnya ngiritkannya dari mesin brand. Padahal sama sekali enggak, kita enggak ada ngiritkan dari mesin, kita cuma manfaatkan ya ini uap oli yang sisa pembakaran dari mesin kita manfaatkan, dan nih kita tambahlah ron 98 nya pertama kita masukkan kemari. Supaya apa? Supaya mudah terbakar di sini, dapat dorongan dari sini, ya kan brand. Baru ya itulah brand. Jadi orang beranggapan ya mobil standar ya otomatis kurang tenaga, ya tenaganya dari standar dari pabrik lah brand. Kalau dari HCS ini kan ada penyuplaian tambahan bahan bakar, dari sini kita oper kemari, masuk ke mesin, dibakar, banyak jalur, kita buat juga jalur di sini brand. Kalau yang mobil ada kanister, kalau nggak ada kanister ya pakai satu jalur di sini, bisa pakai 2 jalur, bisa kita buat jalur sendiri di sini, banyak macam-macam brand. Jadi orang beranggapan itu kayaknya salah brand ya. Aku pakai udah 1,5 tahun dan alhamdulillah sampai sekarang brand mobilku masih bersih. Aku udah pernah buka ini brand ya, buka busi, cek pistonnya masih ya ada kerak-kerak sedikit lah brand, padahal udah 35.000 pemakaian. Jadi bisa kita logikakan aja cara kerjanya ya brand ya. Logikanya cara kerja HCS itu ya kayak gini brand. Aku ngomong gini karena udah apa ya brand ya, udah paham betul tentang HCS dan udah dimentorin sama senior yang lebih paham, bukan ngajarin brandnya. Ini aku hanya menjelaskan karena banyak orang beranggapan seperti itu brand. Banyak orang beranggapan mobil irit pasti nanti businya mati, mobil irit pasti nanti kering, pengapiannya kering, gak ngerti lah brand. Jadi gitu brand, kesimpulannya brand. Mungkin kayak gitu aja videonya brand ya, tentang skema tentang HCS. Semoga brand-brand paham, jadi nggak asal menyimpulkan gimana kok mobil irit itu gimana. Jadi awal mulanya irit itu enggak, brand udah paham lah ya kenapa bisa irit, itu cara kerjanya ya seperti itu. Oke brand, gitu aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.